Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifna Maula Minhatul Faridah, NIM 204210216, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Kelas 1G. Dosen pengampu Ustadz Ahmad Fikri, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan berbangsa. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menempatkan manusia sesuai dengan haknya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan dan mewujudkan keadilan. Baiklah, selanjutnya adapun butir-butir Pancasila sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tanggung jawab dan tempos liro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Itulah salah satu butir-butir Pancasila sila kedua. Dan selanjutnya adapun implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa, yaitu yang terjadi di kehidupan geografi. Wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan, di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi incaran negara-negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek kewilayahannya atau kegeografisannya, terutama pada sila kedua. Hal ini bertujuan agar warga tidak terpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warga negaraan. Baiklah, selanjutnya yaitu ideologi. Penerapan Pancasila pada aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ideologi Pancasila menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adapun demografi, yaitu penerapan sila kedua di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan cara formal atau mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik, tetapi dapat dengan cara-cara seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, siskampling, dan cara-cara lain. Dan selanjutnya adapun politik, yaitu pembangunan dan pengembangan bidang politik harus melandaskan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagian subjek negara. Dan selanjutnya adapun ekonomi, yaitu ekonomi Pancasila dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dan secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dalam sila pertama dan kemanusiaan dalam sila kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu sosial dan budaya. Praktek langsung dari sila kedua dapat dilakukan dalam interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai-nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara.